Nih, penting lagi mineral dan magnesium. Tunggu, di dalamnya ini nih udah ada. Coba kita baca sama-sama ya. Gue lupa. Kasus perseteruan pagi ya, yuk. Pagi-pagi. Hello. Aduh, ini sumpah deh. Gue tuh ya ngedengerin si Miss Gosong. Videonya kan seliweran. Sumpah gue enak banget. Asli. Sok-sok mau ngelawan Doktif Miss Gosong gitu loh. Padahal orang bayaran, ya Allah. Sedekah ya kak, berbagi saya biar cantiknya ketulah. Betul. Bener banget say. Gak apa-apa ya. Gak harus kita tunggu kerjasama terus kita jadi nggak mau kasih tahu ya kan, makannya apa, minumnya apa, ya udah kita kasih tahu aja sih gitu. Mudah-mudahan produknya denger nanti gue diambil yang eksklusifnya ya kan. Mudah-mudahan produknya denger jadi Mamsi langsung ditawarin yang eksklusif. Apa sih Emma? Nih gue gedek banget sumpah, gue gedek. Kita lihat ya, gue gedek banget dengerin Miss Gosip, asli sumpah. Ini ngomong apa lagi sih ini si Dugong? Mengenai pembelian terhadap anak-anak itu ya. Saat ini saya sudah menggait beberapa lawyer. Gila, menggait beberapa lawyer emangnya bisa bayar, say? Dari hasil donasi yang alhamdulillah. Bayar lawyer dari donasi? Sangat antusias yang diberikan oleh masyarakat Indonesia dengan menyumbang Rp1.000 untuk melaporkan dokter detektif. Menyumbang Rp1.000 ngelaporin dokter detektif? Bohong. Bohong, Ayu, itu dia bohong. For sure. Bohong. Udah pasti bohong. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah support donasi tersebut. Bohong. Ngemis kan sempat kan dibilang bahwa ngemis donasi untuk memperkarakan dokter gimana? Ya alhamdulillah cukup untuk membayar lawyer saya ya di atas 3 digit alhamdulillah. Lawyer di atas 3 digit. Kok jadi kayak guyonan ya? Gue skip ah. Gue mau skip. Gue nggak mau bahas. Gue mau skip itu. Gue mau ke dokter detektif aja. Gue mau skip. Itu orang bayaran ya, si Dugong orang bayaran, terus ngomongnya ngaco, kayak bercanda, kayak memain-mainkan wartawan juga mau aja dipermainkan kayak gitu. Gak usah diwawancara lagi wartawan. Inilah gue kadang-kadang sangat menyayangkan banget gitu loh para teman-teman awak media. Kalau udah tahu ada orang yang sukanya tuh memberikan berita palsu, jangan dikejar-kejar lagi untuk di wawancara. Udah tahu si Miss Gosip ini kan sukanya kan berhayal, ngapain diwawancara para awak media? Harusnya tuh wartawan tuh kan mencari narasumber itu yang benar. Kayak begitu kamu wawancara, kamu masukin lagi ke sosial media, sangat kelihatan sekali gitu loh, kacangan ya. Iya, jangan dikasih panggung. Betul, kacangan sekali. Bayangin ya, dia mau melaporkan Doktif katanya, terus udah bayar pengacaranya dari uang sumbangan donasi 1.000 perak dari masyarakat, udah terkumpul 3 digit. It's all BS.
That's all BS. That's not true. That's a very big lie. Jadi kalau udah tahu itu merupakan berita yang dibuat-buat, kenapa mesti dikejar-kejar awak media dan diposting lagi, disebarkan lagi? Jangan dong. Teman-teman awak media harus punya kredibilitas tinggi. Ya, kredibilitas yang membanggakan sebagai pencari berita, pengejar berita. Berita satu jelas faktanya, ya. Bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita kan udah ada tuh iklan dan himbauan dari pemerintah, jangan kita menyebarkan, membuat berita hoax. Ya berarti harusnya juga orang-orang kayak si Dugong ini ya, Miss Dugong alias Miss Gosip, nggak usah lagi digubris gitu loh, say. Oke? Gitu. Oke, berapa orang yang tadi udah check out? Yakin tuh? Iya Ayu pastinya. Iya Putra. Madangkara iya, makanya gue langsung skip. Gak mau denger lagi. Bayangin, bayar lawyer 3 digit di atas. 3 digit. Buset. Duitnya dari donasi 1.000 perak. Ya Allah, bohong banget. Aduh, gila. Oh, gila sih. Aduh, gue sampai. Oke. Berita mengejutkan dari Ressa Rosano. Kita lihat ya, apa tanggapan mamanya Ressa ya. Yaitu Denada. Yang lagi Ressa berkomentar tentang sudah mengetahui dari ayah kandungnya sendiri dan itu sempat di-spill itu adalah kepolisian seperti apa Mbak? Kan tetap dengan karya aku dan tetap dengan jawaban aku dari awal sampai saat ini nggak berubah. Jadi seperti hal yang kalian tanyakan ini itu bukan area aku untuk menjawabnya, dan aku juga tidak tahu bagaimananya karena memang aku nggak tahu. Jadi aku nggak mau menjawab. Dan jadi lu nggak jawab, jadi nggak ada jawaban dong. banyak juga ya Mbak, kayak nama-nama yang disangkut pautkan. Kemarin ada si Wahyu, siapa Kak Dena sendiri, si Amin, keganggu nggak sih kan? Om Haji Pangestu segala macam tuh ada. Pakai papa tirinya juga banyak lah. Ya terus aja mau komentar bagaimana, mudah-mudahan itu bisa jadi ladang pahala atau ladang amal buat Dena dan ibunya. Mudah-mudahan bisa jadi penolong dan ada kelak nanti di yaumil kiamah insyaallah. Sedikit tentang yang lagi ramai. Sutra lah ya. Gini aja. Risa udah tahu kok Bapak Risa siapa. Kalau udah tak kasih tahu clue-nya pasti tahu semua. Aku belum tahu pasti. Iya. Udah masuk agenda Dena untuk belajar. Iya. Gak penting kok, kita tuh gak penting loh tahu orang tuanya siapa, bapaknya yang mana. Gak perlu lah. Itu kan urusannya Dena sama anaknya, sama si Ressa. Dan juga sama si laki-lakinya. Yang perlu kita support itu adalah Ressa. Yang penting bisa berkarya, bisa happy bareng sama Dena. Itu Pai Sucen, hai. Iya. Pai Sucen, welcome to my room sayang. Mamski disindir nepos di komen doktif. Iya, Allah. Betul sekali Pai Sucen. Itu ya kocak banget itu. Si nepos itu kayak kambing kebakaran jenggot. Alamak.
Adodo itu yang namanya nevos ya. Kayak kambing kebakaran jenggot. Ngetek nama Mamski. Di tag sama dia nih. Nih di komen ya, Mamski ngeliat nih. Karena muncul notifikasi kan say, kalau ada yang ngetek kita kan. Dan itu tuh dia ngetek nama gue. Tapi si Nepos alias si Andur alias Pitruk. Dia itu dulu di kampungnya dipanggilnya Pitruk. Si Pitruk. Coba kita lihat Pitruk kayak apa ya. Bentar. Petruk. Jadi Pitruk gitu. Petruk. Nih. Si Petruk. Jadi Pitruk itu panggilan dia. Ya. Tuh. Karena kan itu giginya Petruk ke depan. Pitruk. Nah, terus dia komen-komen, Bu. Di tempat Doktif. Aduh. Meledak. Nih. Kan sama Doktif kan di ini nih. Ditulis nih. Postingan ini nih guys, yang postingan ini nih. Taruh. Meledak. Gua komen. Dia tag gue, say. Nih. Ini kan komen gue. Digeruduk emak-emak, gue bilang kan. Gaya elit ekonomi sulit. Masa dia komen lagi? Gaya lu sok pinter bahasa Inggris, tetap aja lo cuma berkarir jualan online barang busuk tua Bangka Mandul. Aduh. Pitruk, Nepos. Jualan online itu halal. Dan lu ngatain orang jualan online. Berapa banyak kita ini semuanya jualan online. Bunda Maya jualan online, Ruben Onsu jualan online, terus ada Indra Bruckman jualan online. Atta kemarin gue lihat lagi jualan. Atta Halilintar. Lu siapa? Pitruk. Gue sangat yakin, aku yakin lu jualan. Yang masuk kagak bakal beli. Ayo gue tantangin lu jualan. Lebih laku mana sama gue? Ayo lu jualan sama gue, Pitruk, ya. Nepos. Lebih laku mana? Lebih rame mana room lu sama room gue? Orang jualan online kok dihina? Heran gue. Orang jualan online dihina. Jualan online itu terhormat. Karena apa? Kita dagang halalan tayyiban. Halalan tayyiban, halal jualan online ya. Nggak ada aib dalam jualan online. Gitu loh. Lucu gitu, ada orang tuh bilang, gaya lu sok pinter bahasa Inggris, tetap aja lu cuma berkarir jualan online katanya. Barang busuk katanya. Sekarang gue tanya, lu bisa jualan nggak? Laku nggak barang-barang lu? Iya, kok menghina orang yang penjual online dihina-hina gitu sebagai suatu kerjaan yang kayak gimana gitu. Ya Allah, kita ini nggak jual to the doll ya. Kita tuh jualan tuh halal loh. Dalam Islam berdagang itu dianjurkan banget. Rasulullah SAW kan berdagang juga.
Kenapa lu jadi jualan online lu jadi begitu? Lu hina-hina, ih aneh. Terus si Pitruk, apa lu katanya, ya kan? Pas gua ke tempat dia, tuh lihat dia ngetek nama gua lagi tuh. Nih lihat dia ngetek nama gua lagi. Aneh nggak sih lu? Dia tag lagi nama gue. Aduh, demen banget ngetek nama gue, say. Aduh, gue sampai bilang, ini orang kenapa ya Pitruk ini ya? Demen banget ngetek nama gue. Heran gue sama lu. Lu kenapa sih sama gue? Lu ngefans sama gue? Si Nepos ini. Ajaib. Udah gitu dia kan kena mental nih. Kena mental. Akunnya dia yang akan akun dia ada banyak tuh ya guys. Terus akun dia yang satu itu yang paling dia banggain itu udah nggak bisa di-tag lagi sama Doktif. Terus Doktif kan ngecek ya ke gue, masih ada nggak sih akunnya, apa hilang ya, kata si Doktif ke gue kemarin. Kita teleponan kan. Gue bilang ada akunnya si Nepos. Wah, berarti gue di blok. Lu ngeblok Doktif, kenapa lu kena mental ya? Hah? Kena mental lu sama Doktif, kasihan deh lo. Malu ya lo ya? Lu blok si Doktif dari akun lo yang gede itu, yang paling gede yang lu banggain itu, akun hasil nempel Nepos, hasil nempel NM. Ih. Dulu follower lu ya Allah cuman seuprit. Nggak nyampe 5.000, nggak ada 5.000. Tempelin si NM kemana-mana bareng NM. Iya, ya elah. Doktif nanya ke Mamski, teh katanya Doktif, itu si Nepos akunnya hilang ya, nggak bisa nih aku cari katanya Doktif. Gue bilang masa sih? Coba gue lihat ya, ada masih di gue. Gue kasih lihat sama si Doktif kan kemarin tuh. Ya ampun masih ada, berarti gue di blok. Nepos kena mental, Nepos kena mental. Kasihan deh lu. Tahu nggak Nepos bilang tentang dia kaya raya. Dia bilang gini, gue nggak segembel lu katanya. Gue dibilang gembel. Astagfirullah. Yang si paling kaya raya yaitu si Nepos. Gue dikatain gembel sama dia. Nggak apa-apa ya kan. Nih dia bukti ya. Bukti dia katain gue gembel nih. Dia bilang gini, dasar Nepos ngata-ngatain orang gembel. Ya Allah, lu siapa sih? Nih, mana sih yang digeruduk tadi tuh, yang digeruduk? Digeruduk. Nah. Bentar. Tadi mana ya yang dia digeruduk masa? Oh ini dia, produk dong. Nih, dia bilang gini nih. Kan dia bilang gaya lu sok pinter bahasa Inggris, tetap aja lu cuma berkarir jualan online barang busuk tua Bangka Mandul, gue dikatain gitu kan. Terus dia bilang, yang pasti gue nggak segembel lu, ya Emma Mandul. Wih, gue tanya sama lu ya Nepos, gue mau tanya sama lu ya Pos. Waktu lu dulu nikah tuh, yang pertama kali, bukan yang ini ya, bukan yang 2015 lu pakai apa namanya postingan-postingan lu upload di YT, terus habis lu upload di YT saking bangganya bisa nikah terbuka di publik gitu ya. Habis itu lu take down lagi tuh di YT, habis disindir. Gue yang nanya yang pernikahan pertama, mana buktinya pernikahan pertama lu itu? Ayo, bisa nggak buktikan pernikahan kau yang pertama? Kalau Mamski bisa. Gua kan pernikahan pertama tahunnya 2005. Oke, lu bilang gua lebih gembel dari elu. Elu nikah yang pertama di mana? Gue tanya. Gua tahu lu nikah sama siapa. Nggak bisa kan? Elu ngebuktiin ada pernikahan elu Nepos.
Karena emang itu pernikahan nggak boleh dibuka untuk umum. Sebab, jawab sendiri guys, kenapa pernikahan nggak boleh dibuka untuk umum? Lu bilang gue gembel. 2005 gue nikah. Satu luxury restoran gue tutup untuk pernikahan gue, dari akad nikah sampai pestanya. Cek ya, teman-teman saksi ya semua ini. Coba tap-tap layar dulu. Kalau gue nggak giniin, ini orang merasa dirinya paling di atas langit. Padahal orang kaya itu ada jutaan orang lebih kaya yang nggak ada utang, yang nggak punya bisnis gelap ya guys. Gue 2005 nikahan gue yang pertama, gue di De La Rosa, Kemang. Lu cari tahu. Cari tahu. Restoran De La Rosa itu kayak apa? Itu gue tutup 1 hari itu untuk pernikahan gue. Hanya untuk tamu-tamunya Emma Waroka. 2005. Gak usah banyak bacot lu. 2005 lu tuh di mana? Nikah lu tuh sama siapa? Gak ada foto-foto pernikahan ngumpet-ngumpet. Pernikahan yang diumpeti. Gak ada, gak bisa bikin gosip. Emang ngutang tuh gak akan bisa. Orang tahu gue bayarnya cash. Orang tahu gue bayarnya cash. Semuanya cash. Gak ada gue ngutang bang. Wallahi, cek di bank manapun, gak pernah gue ngutang. Uangnya cash. Ya. 2005 itu gue C240 sama S-Type Jaguar mobil gue. Gak usah banyak bacot kau. Baru tajir setelah nempel ke NM aja lu. Baru 2015 tajir. Ya Allah, tolong. Itu juga digeruduk emak-emak. Gue dari tahun 2000, 98, 97, 95, 96, 94. Biasa-biasa aja keles. Iya, biasa-biasa aja keles. Mengapain lu mau ngejatuh-jatuhin orang gitu, terus ngata-ngatain gue nggak segembel lu? Ya elah, Bo, lu ngomong kayak gitu, ya Allah, lu siapa? Tanpa NM gue nggak tahu lu siapa, Bo. Lu tuh nggak masuk di kalangan sosialite Jakarta dari zaman 90-an tuh, kita nggak ada yang tahu lu siapa. Nggak usah belagu lah lu. Nepos. Serius guys. Teman-teman gue socialites itu biasa-biasa aja, mereka nggak banyak main-main sosmed karena mereka bener-bener real pengusaha. Dia real like entrepreneurs. Mereka nggak perlu mainan sosmed yang kayak cemen begitu. Kalau Mamski emang entertainer, gue harus main di sosmed gue. Nah ini loh, ngaku-ngaku pengusaha mainannya sosmed, ajaib. Gua 2005 udah nikah gua di De La Rosa. Lu cek anak-anak, teman-teman, cek De La Rosa tuh restoran apa zaman dulu. Cutari kalau nggak salah nikah di situ juga. Itu restoran mahal banget itu, yang ada air terjunnya, air terjun terus dibikin kayak kolam. Udah gitu dibikin kayak pantai, ada pasirnya gitu, dan itu makanannya yang apa ya? Cuisine mahal banget, memang western, makanan western. Ada Indonesianya juga sih, tapi mereka lebih ke western gitu. Itu gua tutup dari pagi untuk akad, terus pestanya di malam harinya sampai jam 2 pagi. Full gua yang cover pembayarannya untuk pendapatannya restoran itu 1 hari. Lu bayangin, untuk nikahan gue yang private-nya juga undangannya sekitar 500 orang. Karena satu restoran besar itu dibook untuk 1 hari full kawinan gue dulu. Sebenarnya gue males nyebut karena itu kan udah kawinan zaman bahla ya. Tapi nih si Nepos ini mesti gue kasih paham siapa gue ya. Orang yang tadinya biasa-biasa aja jadi sombong karena apa? Ngadepin orang-orang norak bin ajaib. baru kaya 2015, 2016 baru kaya nggak nyampe 10 tahun
tapi gayanya udah selangit. Kita yang diem, akhirnya harus terpaksa sombong gitu loh. Kurang asem banget kan? Jadi kayak orang norak. Gue nggak suka jadi kayak orang norak. Lewat yang ini. Cuma ngadepin si orang yang bener-bener gayanya gaya, aduh, baru punya duit segitu doang. Ya Allah, Tuhan. Malu lah ya sama yang orang-orang kaya lama. Malu lah sama yang the real, the have, yang the real socialites. Yang kalau ketemu nggak perlu foto-foto. Teman-teman gue yang emang bener-bener the real socialites, the real entrepreneurs, kaya rayanya luar biasa dari turunan-turunan bapaknya lagi. Itu kalau ketemu kita nggak foto, lu tahu nggak? We don't take pictures, we don't like foto-foto. Untuk apa? Kita udah lupa. Foto ini handphone kita taruh. Kadang-kadang nggak dikeluarin dari tas. Karena ngobrolnya memang benar-benar quality. Kita ngobrol biasa. Ya makan, ya ngobrol, bukan foto-foto. Kak kita foto ya, kita harus foto. Nggak perlu. Sometimes udah pulang sampai ke rumah baru inget. Wallahi itu sering banget. Kita pergi makan misalnya brunch gitu ya, ke Fairmont, ke Mulia gitu. Nggak inget buat foto guys. Lupa kita tuh. Yang udah seumuran Mamski ya. Tapi kalau yang misalnya pergi sama Gen Z, itu masih suka foto. Karena memang anak-anak Gen Z kan mainnya sosial media kan. Jadi mereka tuh kayak foto tuh, kalau Mamski aja masih suka lupa loh. Demi Allah guys. Ini HP nih suka taruh aja gitu. Ngobrol tuh ya memang quality conversation. Teman lama yang udah lama nggak ketemu ya ngobrol. Bukan mainan handphone di foto untuk validasi. Aduh kelas lu di mana sih nepos. Perlu banget validasi buat foto-foto. Turun dari mobil, kamera. Naik mobil, kamera. Norak. Jalan bawa tasnya di sini. Ya Allah, gue pengen ngeliatnya. Ya Allah, baru punya tas ya, baru punya ya. Saking tahun 90-an nggak bisa beli tas. Tahun 2000 nggak bisa beli tas. Baru punya tas 2015, 2016. Malu tahu kalau diliatin sama yang bener-bener the real socialites, entrepreneurs ya. The haves. Orang-orang yang bener-bener punya uang dari sono-sononya. Malu. Gaya lu. Nepos. Gak usah ini lo ya. Menjatuhkan orang dengan ngatain lo bilang yang penting gue gak segembel lo Emma Mandul. 2005 gue nikah di Della Rosa Kemang, tutup 1 hari buat nikahan gue. Lu di mana nikah dulu? Di mana lu nikah? Di mana? Nggak usah bangga sama nikah baru 2015 kemarin lu. Yang dulu itu gue pengen tahu lu nikah di mana lu? Kalau emang bener lu the real tajir. Nggak ada guys, karena pernikahannya tertutup. Kenapa pernikahannya ditutup? Karena bisa digeruduk. Bisa banget itu dikena geruduk itu. Dilabrak. Ya, gue buka lo. Nggak usah belagu lo sama gue. Gue nikah Della Rosa sama orang single, orang dari Inggris dulu. Mantan gue, yang mana udah gue lupakan itu. Ya kan, tapi lu jadi nyolek gua ya, lu colek macan tidur ya bangun macannya gitu loh. Orang yang tadinya diem-diem aja jadinya sombong, jadi belagu. Padahal gua nggak suka itu mamer-mamerin apa yang kita punya, nge-flexing. Lu lihat gue caranya main sosmed, nggak ada gue flexingin apa yang gue punya, biasa-biasa aja. Kayak si siapa namanya tuh juga modelannya kayak gue tuh, Cinta Laura. Dia bisa aja punya tas yang banyak banget dan mau beli apa aja bisa. Tapi kan Cinta Laura lebih kepada alam, kepada kebersihan, gimana caranya menginspirasi untuk anak-anak muda, bagaimana dia bersosialisasi, terus masuk organisasi dunia, sekolahnya, pendidikan, lebih ke pendidikan, ke nature, Cinta Laura.
Ini kan emak-emak, ya Allah, itu tahu nggak yang paling gue hindarin? Emak-emak cuman bisa ngomong doang, sukanya pamer-pamer barang-barang, itu sangat-sangat menurut gue shallow. Sombong ke orang sombong itu wajib, betul. Karena cuma ngeliat tuh dari atas sampai bawah barangnya apa. Aduh, itu shallow banget. Ya. Dokter sampai posting tuh. Ketek lu berkerak. Ngata-ngatain jualan online, ngemis receh, ngemis koin. Halal, Bo. Kagak jokulan lendir. Halal. Mau koin kek, mau jualan online kek, halal. Bangga, gua bangga. Nggak jual diri, nggak jokulan lendir, nggak yang jokul-jokul orang, ya kan? Nggak. Jual online. Nepos. Iya, nggak usah khawatir ya. Nepos udah ngatain orang mandulita. Tapi buat teman-teman yang pejuang garis 2, nggak usah kalian sedih atau merasa down karena dengerin omongan Nepos tentang orang-orang yang nggak bisa punya anak. Percaya sama Mamski. Kalian sabar, kalian cuekin, dan kalian yakini itu pasti dari Allah kok. Pasti. Kalian bisa punya, ada anak 1, 2, cowok atau cewek, nggak punya, itu pasti dari Allah. Dan itu yang terbaik. For sure. Yang penting apa? Kalian udah usaha, nikah dulu, ya, nggak hamidun sebelum nikah, ya. Hamidun sebelum nikah dulu, baru punya ani-ani, anak, gitu. Itu udah jalan yang benar. Nanti kan dikasih rezeki dari pintu yang lain sama Allah. Gak dikasih kehidupan tuh rungsing aja, pengen punya ini, rungsing bangun tidur, pengen apa? Harus jadi ini gue harus kelihatannya begini. Aduh, gimana ya? Pakai mobil apa lagi nih? Mobil gue masih mobil jadul. Gimana ya? Telepon. Iya, halo. Temen, mobil lu masih ada nggak? Boleh nggak gue pinjem mobil lu? Ngapain minjem mobil orang? Nggak punya aja. Oke, guys, gua ada nih ya. Untuk tadi kan kita kan bilang kerak-kerak, ketiak berkerak. Itu kan warna ketiak memang bisa gelap ya. Nah, kegelapan itu dari mana? Dari zaman dulu. Mungkin kebanyakan dulu diamplas. Apa gua nggak tahu deh ya. Pakai apa tuh ketiak ya bisa sampai kegelapan kayak gitu. Bisa jadi tuh pakai barang-barang untuk pemutih ketiak, tapi ternyata ada merkucerotnya. Banyak guys, banyak ya zaman dulu itu produk-produk katanya pemutih ini Pak. Tapi ternyata lo berbahaya. Digosok pakai daun sawit tuh katanya si jin astan. Digesek di batang pohon, bisa jadi ya, bisa jadi guys, gitu. Gak usah digubris Nepos mami, iyalah, gak level saya. Dia itu komen-komen di komenannya Doktif, di postingannya Doktif. Tapi giliran mau disamperin ke tempat dia, kolom komennya ditutup. Ya Allah, gue bilang ini orang berani tapi ternyata nggak gentle. Lu berani komen tapi lu nggak gentle. Lu tutup kolom komen lu. Kenapa se? Ya. Nih ketiak supaya lu wangi. Nggak cuma wangi tapi nggak basah, terus nggak burket dan brightening. Paling pentingnya itu brightening. Ini ada 2 nih gue suka banget ya, vanilla sama chamomile.